Kemudian di ayat 27 28 ini sebetulnya seperti seolah penjelasan yang terpisah, tapi sebetulnya punya hubungan. Ketika tadi penggambaran tentang orang-orang kafir yang tidak sama dengan orang beriman ditutup dengan penjelasan bahwa orang-orang kafir itu jangan engkau kira mereka sekarang hidup senang nyaman berarti senang nyaman seterusnya. Ya. Allah mengatakan dalam ayat yang lain di surat Al-An'am itu, la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Wahai Muhammad, jangan kau kira Allah lalai, Allah lupa ya dari berbuat apa yang pantas terhadap orang-orang yang zalim itu. Sekarang ini nampak seolah-olah mereka menang, seolah-olah mereka punya kuasa, punya banyak pengikut ya. Itu hanya yang nampak saat ini saja. Dan Allah tidak pernah lalai tentang perbuatan orang zalim. Sekecil apapun akan dihitung dan itu akan menjadi sebab Allah akan mengazab dan membinasakan mereka. Nah, di ayat ini, ayat 27, penggambaran itu diajak dalam bentuk yang berbeda. Nabi disuruh oleh Allah melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam fenomena alam yang ada ini. Melihat proses air hujan yang bisa membuat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang beraneka ragam. Kejadian manusia, kejadian binatang melata, kejadian binatang ternak, penciptaan mereka semua, itu untuk Nabi keyakinan hatinya menjadi lebih kuat karena didukung oleh pemahaman akalnya yang benar bahwa begitulah kenyataannya. Allah dengan kuasanya menjadikan sedemikian rupa alam semesta dari sebab air, ya, air hujan yang turun maka menjadi subur, menjadi banyak tumbuh-tumbuhan. Nah di sini dikatakan summa ya yalfatul Quran anzar bashar. Al-Quran berusaha berikutnya di ayat 27 ini mengalihkan pandangan kita manusia ila bada'i sun'illahi fi khalqi, kepada bagaimana awal-awal penciptaan Allah ya, itu terhadap semua makhluknya, wa fi mulkihi wa malakuti, dan bagaimana kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, kerajaannya, liya'rifu azamatullah wa jalali, agar Nabi kita Muhammad bisa melihat betul keagungan Allah itu dan kebesarannya itu, kemuliaan Allah, bahwa dia bisa menciptakan semua itu min athari khalqihi wa tadbiri, dari melihat tanda-tanda kebesarannya dari makhluk yang diciptakan itu dan melihat betapa rapihnya penciptaan itu semua, tersusun, terbentuk dengan rapi, betul-betul terencana ya. Buah-buahan menjadi buah-buahan yang beraneka ragam, beraneka rasa, padahal disiram dengan air yang sama ya. Bahkan satu jenis buah pun itu rasanya tidak sama. Sebutlah seperti buah apel, buah mangga, berbagai macam mangga, berbagai macam apel ya. Ada apel Malang, ada apel Washington, ada apel ini, apel itu dan sebagainya. Mangga juga begitu. Satu mangga, belum buah-buah yang lain ya. Dan tidak hanya namanya, rasanya juga berbeda-beda. Nah ini bagi orang yang berilmu, bagi orang yang berakal, ya ini mendorong mereka untuk lebih ingin tahu, dan itu bisa membuat keyakinan mereka menjadi tambah kuat tentang keberadaan Allah. Waliyas tadillu bisun'ati ala sani wabil makhluk alal khaliq. Di sini Allah ingin menggambarkan bahwa dengan memperhatikan penciptaan Allah, kita akan lebih mengenal siapa penciptanya. Dengan memperhatikan apa yang Allah buat, apa yang Allah bentangkan di alam ini, maka kita lebih mengenal siapa yang membentang itu, siapa yang mengatur itu, siapa yang menyusun itu. Maka kemudian ayat ini mengatakan berikutnya, fa fi sabhati hadzal kaun al-mandur suwarun badi'ah. Ya. Ayat-ayat berikut ini menggambarkan awalnya suwarun badi'ah, penciptaan awal, penciptaan asal. Ya. Dari mana asalnya tanaman itu? Dari biji,
Biji itu dari mana awalnya? Dia tidak punya apa-apa, nggak bisa tumbuh sebetulnya tanpa air yang turun dari langit atau air hujan. Wadalail ajibah tushiru ila 'azamatil khalqi wa diqqatit takwin. Semua ini Allah jelaskan kepada Nabi kita untuk menunjukkan bahwa itu bukan sebuah penciptaan yang mudah, penciptaan yang gampang untuk ukuran manusia. Bagi Allah adalah penciptaan yang mudah. Itu menunjukkan kebesaran yang menciptanya. Betapa dibuat itu dengan penuh perencanaan, tersusun rapi. Lihat gunung-gunung yang berlapis, ya, seolah-olah ada jalannya. Lihat buah-buahan yang beraneka ragam, seolah-olah ini ada pabrik besar yang luar biasa yang menciptakan semua itu. Seperti kita kalau melihat ada sebuah toko roti, katakanlah ada roti macam-macam, ya, kita jadi bisa memandang hebat ini yang bikin ini, ada cetakan ini, ada cetakan itu, wah ini chefnya luar biasa ini. Nah, seolah seperti itu, tapi yang Allah bentangkan ini adalah yang kita temui sehari-hari, buah-buahan, ya kita sendiri manusia, binatang melata, binatang ternak, diajak kita untuk berpikir bahwa itu adalah sebagai pembuktian tanda kebesaran Allah itu sendiri. Fil jabal, tentang gunung, ya. Wan nabatat, tentang tumbuh-tumbuhan. Wal fawakih, tentang buah-buahan, ya. Wathimar, buah-buahan yang bisa dimakan, yang kenikmatannya langsung dirasakan. Wal bashar, tentang kita sendiri manusia. Wad dawab, binatang melata. Wal an'am, binatang ternak. Wa kulluha natiqatun bijalalillah. Ternyata semua makhluk-makhluk itu Allah ciptakan seolah-olah bisa berbicara satu sama lain. Ya, kayak kita manusia berdialog dengan bahasa kita manusia. Binatang pun juga begitu, berbahasa dengan bahasa mereka, berdialog. Dan binatang melata yang kecil, yang kita mungkin ada yang kalau kita lihat tidak bisa dilihat kecuali dengan alat seperti mikroskop misalnya. Itu pun juga berkomunikasi. Ya, Allah jadikan semuanya seolah bisa berbicara untuk tumbuh kembang mereka semua. Syahidah biwihdaniyati wa qudrati. Semua seolah-olah berbicara, dalam konteks ini maksudnya adalah berbicara kepada kita manusia yang beriman bahwa ini loh kami ada, ini loh kami diciptakan Allah, ini loh kami dibentuk oleh Allah, ini loh kami diatur oleh Allah sebagai makhluk yang bernama binatang-binatang ini, yang bernama buah-buahan ini, yang bernama pohon-pohon ini, yang bentuk gunung-gunung ini, kami diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan kepada kalian manusia bahwa ini adalah bukti Allah itu ada, bukti Allah Maha Besar. Nah, itu begitu. Wa ila hadza yushiru qaulahu jalla sana'u. Disinilah kalimat ayat 27 itu berbunyi, alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Wa minan nas wad dawab wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Innallaha azizun ghafur. Lebih lanjut kalau didalami, al-judad itu jamak dari juddah, ya. Disebut tadi dalam kalimat wa minal jibali judadun. Itu jamak dari juddah. Juddah itu artinya adalah tariqah takunu minal ard awil jabal kal qit'ah. Jadi dia merupakan jalan yang ada di bumi, ya, atau ada di gunung yang dia kayak potongan-potongan. Jadi kita itu seperti dimudahkan ada potongan garis ini, potongan garis ini. Jadi untuk gunung ke arah yang tinggi kita bisa sampai ke puncaknya karena ada bahagian-bahagian yang sedemikian rupa bisa membuat kita bertangga naik ke atas. Ya, ada tapakan naik ke atas. Nah, itu begitu. Qala fi sihah dalam kitab Mukhtarus Sihah, Mukhtarus Sihah. Ini kitab apa namanya bahasa, ya, kitab bahasa. Itu dikatakan al-juddatu at-tariqah. Juddah itu adalah tariqah, jalan.
Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala judadul bait, maksudnya adalah tara'iq tukhalifu launul jabal. Jalan-jalan yang membuat warna gunung itu jadi berbeda-beda, berwarna. Makanya jadi kita lihat ada gunung itu kayak bagian bawahnya hijau, bagian atasnya bisa biru, bisa merah, tergantung tanaman yang dibuat, dan di situ ada bunga-bunganya yang berbeda warnanya satu sama lain. Wa gharabibu, ini dalam bahasa Arab itu jam'u gharabib wa huwa asyadid as-sawad, yaitu sesuatu yang bentuknya sangat hitam, hitam pekat. Yuqalu aswad gharabib ay syadidus sawad. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan aswad gharabib, itu maksudnya hitamnya betul-betul. Maksudnya adalah sangat hitam, syadidus sawad. Ya. Nabbaha ta'ala fi hadhil ayatil karimah ala dalaili qudratihi al-bahirah. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pembelajaran kepada kita dengan sebuah peringatan tentang ayat ini, ya, bahwa inilah ayat yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang nyata. Fi khalqihil asya al-mutanawwi'ah, bahwa dalam penciptaan segala makhluknya yang bermacam-macam itu, ciptaan yang bermacam-macam itu, al-mukhtalifah fis suwar wal alwan, yang berbeda-beda bentuk, berbeda-beda warna. Ya kayak buah itu ada buah yang lonjong, ada buah yang bulat, ada buah yang kecil, yang besar, nah, itu begitu. Berbeda juga warna. Wa minasyai'il wahid wa huwa al-ma'. Diterangkan bahwa semuanya ini dari satu asal, muasal. Seperti buah itu dari air. Kita pun manusia juga dari air. Maksudnya kita dari air mani. Ya Allah ciptakan dari air mani, ya. Itu adalah saripati tanah. Kemudian dari air mani itulah menjadi segumpal darah ketika bertemu dengan sel telur, lalu berubah menjadi tulang dan berubah lagi menjadi daging dan seterusnya. Nah itu minasyai'il wahid wa huwa al-ma, dari sesuatu yang dari asal yang satu, yaitu asalnya air. Fal ma'u yanzilu minas sama. Air itu kalau kita pikir itu turunnya dari langit, dari atas. Fayukhrijullahu bihi anwa'an fawakih. Dengan sebab turunnya air itu menjadi ya muncul bermacam-macam buah-buahan. Wal khudar, sayur-sayuran. Wal thamar, buah-buahan yang seperti kacang-kacangan. Mukhtalifah al-alwan, semuanya bermacam-macam warnanya. Hijau, merah, hitam, kuning, ya. Min asfar, ada yang warnanya kuning, wa ahmar, ada yang warnanya merah, wa akhbar, ada yang warnanya hijau, wa abyad, ada yang warnanya putih. Ila ghairi dzalik mimma yushahiduhun nas min anwa'il fawakih. Dan bermacam-macam yang seperti kita manusia saksikan pada hari ini, beraneka macam buah-buahan itu warnanya. Al-mutanawwi'ah al-alwan wa ta'um. Bukan saja bermacam-macam warnanya, juga ta'um, rasanya. Itu macam-macam, ada yang manis, ada yang asam, ada yang manisnya beda, bahkan kita bisa nggak punya kata-kata menyebut manisnya kayak apa ya. Makanya kita kalau menyebut sebuah makanan, manis kayak buah anu, manis kayak buah itu, nah, kita bilangnya gitu, karena kita nggak bisa sebut itu manis apa, karena bermacam-macam juga apa namanya rasa manisnya itu. Kemudian wakadzalika khalqul jibal mukhtalifa al-alwan. Begitu juga penciptaan gunung-gunung. Itu juga berbeda-beda warnanya. Min abyad, ada gunung yang warnanya putih, wa aswad, ada yang hitam, wa ahmar, ada yang merah. Fahada jabal hijaratuhu bayda. Nah, ini karena gunung-gunung ada yang kebetulan dapat batunya putih. Nasi'atul bayat, sehingga nampak dari kejauhan dia putih. Wahada aswad syadidus sawad, atau ada gunung yang hitam, hitam betul. Ya. Wahada fihi uruq hamra, ada yang dia kayak merah gitu. Wa ila jawarih qita' minas sukhur, dan kepada kelilingnya kita lihat dia betul-betul seperti qita' minas sukhur ar-rukhamiyah. Ya. Maksudnya adalah dia kayak bentuk-bentuk gunung itu kan kayak ada lapisan-lapisannya gitu. Nah, itu
Yang semua itu menunjukkan itu bukan dibikin manusia itu. Asalnya itu begitu. Baru belakangan aja manusia merapikan sekarang. Kayak gunung di puncak kita itu misalnya di puncak di sini di Jawa Barat misalnya di Bogor, nah itu baru dibuat, dipangkas pohon tehnya, dipotong ini itu. Asalnya kalau dibiarkan gunung itu sudah dengan warna aslinya, hanya karena sebab air hujan saja sudah dia menjadi gunung yang indah seperti itu aslinya. Baik gunung yang ada pepohonannya maupun gunung yang hanya batu-batuan. Ya. Mutanawiatul ashkal wal alwan, bentuknya yang bermacam-macam, warna yang bermacam-macam juga gunung. Ada gunung yang lonjong, ada gunung yang kayak pipi gitu, ada gunung yang betul-betul gambaran kita seperti biasa ya, begitu. Nah itu bermacam-macam. Makanya seperti gunung di Mekah itu Bukit Tur, ya, Bukit Nur yang ada Jabal disebut Jabal Nur, ada Gua Hiro dengan Jabal Sur. Itu disebut Bukit Sur itu karena bentuknya kayak tanduk. Ada gunung yang bentuknya kayak tanduk, makanya disebut Jabal Sur. Ada gunung Jabal Nur, nah itu karena tempat dulu Nur malaikat itu turun waktu Nabi menerima wahyu. Kemudian dikatakan wa kadzalika khalqullahi minan nas, penciptaan Allah tentang kita manusia. Wa dawab, binatang yang melata, wal an'am, binatang ternak. Mahia mukhtalifatul ashkal wal alwan. Betapa luar biasa. Itu pun macam-macam manusia. Warnanya beda, bentuknya beda, ya. Dan manusia tidak ada yang sama. Hadza rajulun Rumi fi ghayatil bayat. Kita bisa melihat ada orang Rumi itu orang Romawi, orang di Eropa, putih sekali nampak dia. Orang bule gitu, bule putih sekali. Wahada Habasyun fi ghayatis sawad. Sementara ada orang Habasy orang Afrika di Habasyah, orang itu nampak hitam betul. Padahal manusia dari air mani yang sama. Tapi dari air mani ya yang keluar itu jadi gumpal darah dan seterusnya prosesnya itu yang satu jadi hitam, yang satu jadi putih. Ya. Wahad Arabi baina dalik. Ada orang Arab antara itu. Ya, enggak hitam, enggak putih gitu. Ada sedang-sedang. Wa kadzalika hal fi sairil hayawanat allati khalaqaha Allah. Begitu pula dalam keadaan tentang semua makhluk-makhluk binatang-binatang yang Allah ciptakan itu. Minhal abyad, ada binatang yang warnanya putih, bulunya putih, wal aswar, ada yang warnanya aswar, kuning, ada yang aswad, ada yang ahmar, aswad itu hitam, ada yang ahmar, merah. Alaisa fi dzalika aqdamud dalil ala wahdaniyatillahi wa qudrati wa tadbirihi ya wa hikmatihi. Tidakkah hal yang demikian buat engkau wahai Muhammad dan buat kita umatnya ya semua ini, bahwa ini menunjukkan dalil atau hal yang membuktikan bahwa Allah betul-betul Maha Esa, Maha Kuasa, kuasa dan kehendaknya luar biasa. Susunan penciptaannya itu betul-betul dengan perencanaan, bukan asal bikin. Yang kita kalau kagum melihat orang menciptakan kursi yang bagus, mebel yang bagus, kasur yang bagus, atau divan yang bagus, kagum kita dengan penciptanya. Atau buat rumah yang indah, rumah yang dengan segala macam bentuk arsitektur yang luar biasa, bangunan, kagum dengan penciptanya itu, dengan pembuatnya itu atau arsitekturnya itu. Siapa arsiteknya ini? Kita lihat masjid seindah itu. Nah, melihat penciptaan Allah tentang kita sendiri sebagai manusia dan binatang-binatang yang berbeda-beda tadi, itu justru buat kita mestinya lebih berpikir betapa hal ini menjadi sebab kekaguman kita kepada Allah, Zat yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa itu.